Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu garis dan sudut. Materi ini adalah untuk matematika jenjang SMP. Pertama, kakak akan menjelaskan apa yang akan kita bahaskan di materi ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian garis. Yang kedua, akan menjelaskan tentang kedudukan dua buah garis. Yang ketiga, pengertian sudut. Yang keempat, bagian-bagian dari sudut. Yang kelima, jenis-jenis sudut. Yang keenam, hubungan antar sudut. Yang ketujuh, hubungan antara sudut apabila dua garis sejajar. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang satuan sudut. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu pengertian garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Model suatu garis yang biasa kita temui yaitu seutas benang atau tali lurus yang diperpanjang pada kedua arah yang berlawanan hingga jauh tak terhingga. Contoh dari garis ada di bawah ini. Itu merupakan model garis X. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dua buah garis. Kedudukan dua buah garis itu ada 4. Yang pertama garis sejajar, yang kedua garis berpotongan, yang ketiga garis berhimpit, yang keempat garis bersilangan. Pertama-tama kita akan membahas tentang garis sejajar. Garis sejajar dikatakan sejajar apabila jika garis tersebut berada dalam suatu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Adapun beberapa sifat dari garis sejajar antara lain yang pertama, melewati suatu titik di luar garis. Bisa dibuat tepat satu garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Yang kedua, apabila terdapat suatu garis yang memotong salah satu dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua. Yang ketiga, apabila suatu garis sejajar dengan garis lainnya, maka kedua garis tersebut juga akan saling sejajar satu sama lainnya. Contoh dari garis sejajar yaitu yang ada di gambar. Garis AB sejajar dengan garis CD. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis berpotongan. Garis berpotongan dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut dengan titik potong. Contoh dari garis berpotongan yaitu di bawah ini, garis P berpotongan dengan garis Q, yang dimana titik persekutuannya ada di tengah. Selanjutnya garis berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Contoh garis berhimpit ada di gambar ini. Bisa kalian lihat, itu merupakan garis M berhimpit dengan garis N, di mana kita hanya bisa melihat itu sebenarnya ada dua garis, tetapi jika dihimpitkan terlihat hanya satu garis. Selanjutnya, yang terakhir, garis bersilangan. Dua buah garis bisa disebut bersilangan apabila kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berada di satu bidang. Contoh dari garis bersilangan bisa kalian lihat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Contoh dari sudut bisa kalian lihat di slide ini. Itu merupakan representasi dari sudut AOB atau sudut BOA. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari sudut.
Bagian-bagian dari sudut ada 3. Yang pertama, kaki sudut. Kaki sudut merupakan sinar garis yang membentuk sudut tersebut. Yang kedua, titik sudut. Titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong sinar garis. Yang ketiga, daerah sudut. Daerah sudut merupakan daerah yang berada di antara dua kaki sudut atau biasa disebut dengan interior angle dan dapat diperpanjang tak terbatas. Kalian bisa lihat di gambar bagian-bagian dari sudut. Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut sangat banyak. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Terus yang ketiga, sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya lebih dari 180 serta kurang dari 360. Berarti di antara 180 sampai 360. Terus yang keempat, sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Terus sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Yang terakhir, sudut satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh yaitu sudut yang besarnya 360 derajat atau sama dengan satu lingkaran. Hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ada 2. Yang pertama, sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku atau biasa disebut dengan komplementer, yaitu 2 sudut yang jumlah besar sudut keduanya 90 derajat. Sudut yang ada di bawah ini merupakan sudut BOA, berpenyiku dengan BOC ditambah dengan COA, yang jika dijumlahkan sudutnya 90 derajat. Yang kedua, sudut berpelurus. Sudut berpelurus atau disebut dengan suplementer yaitu 2 sudut yang jumlah besar sudut keduanya 180 derajat. Yang ada di contoh itu merupakan sudut AOB berpelurus dengan sudut AOC ditambah sudut COB yang jika dijumlahkan sudutnya yaitu 180 derajat. Subbab selanjutnya yaitu hubungan antar sudut apabila 2 garis sejajar. Yang pertama dipotong oleh garis lain. Contohnya lihat saja sendiri. Yang kedua, sudut sehadap atau sama besar merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Contohnya, pada gambar di bawah ini, sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Yang ketiga, sudut dalam berseberangan atau sama besar merupakan suatu sudut yang terhadap dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Contoh yang pada gambar di bawah ini, sudut C sama dengan sudut E, sudut D sama dengan sudut F. Yang keempat, sudut luar berseberangan sama besar merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Contoh yang ada di bawah ini, sudut A sama dengan sudut G, sudut B sama dengan sudut H. Selanjutnya, sudut-sudut sehadap dan berseberangan. Yang pertama, apabila 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Yang kedua, apabila terhadap 2 garis dipotong oleh garis lain, maka besar dari sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk ialah sama besar. Yang ketiga, apabila terdapat 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis lain,
besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk ialah sama besar. Yang keempat, apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak ialah 180 derajat. Hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar yang lainnya. Yang pertama, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, lihatlah gambar yang di atas. Sudut D ditambah sudut F sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah sudut F sama dengan 180 derajat juga. Terus sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, lihatlah gambar di atas ini. Sudut B ditambah sudut G menghasilkan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut H sama dengan 180 derajat juga. Yang terakhir, sudut bertolak belakang sama besar merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dalam gambar di atas, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, sudut E sama dengan sudut G, sudut F sama dengan sudut H. Bab yang terakhir yaitu satuan sudut. Pada dalam ukuran derajat, nilai 1 derajat mewakili suatu sudut yang diputar sejauh 1/360 putaran. Yang berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Untuk menyebutkan suatu ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat, kita dapat memakai simbol menit dan juga detik. Ukuran sudut dalam satuan radian, 1 derajat sama dengan P/180 radian atau 1 radian sama dengan 180 derajat per P. Jika nilai P sama dengan 3,14159 sehingga 1 derajat sama dengan P/180 radian sama dengan 3,14159 per 180 sama dengan 0,017453 atau 1 radian sama dengan 180 derajat per P sama dengan 180 derajat per 3,14159 sama dengan 57,296 derajat. Sekian penjelasan tentang garis dan sudut. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.